Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre akan mereview mobil-mobil bekas berkualitas di Balai Lelang JBA Tipar Cakung. Seperti apa mobil-mobil tersebut, berapa harganya, dan juga seperti apa minusnya. Tonton terus video ini sampai dengan akhir, dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau request, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share video ini agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Baik, untuk mobil yang pertama di sini terdapat Mazda 2 tahun 2011 dijual dengan harga lelang Rp86.500.000. Namun sayang sekali untuk mobil ini STNK-nya tidak ada karena mungkin hilang ataupun alasan lainnya, dan untuk odometer mobil ini sudah jalan di 91.000 km. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc, transmisi otomatis 4 percepatan. Lalu untuk kualitas eksteriornya masih cukup bagus dan mendapatkan grade C. Minusnya hanya ada beberapa goresan kecil, tapi itu tidak terlalu mengganggu, masih bisa dihilangkan menggunakan kumpon. Lalu kita lihat di bagian interiornya, mobil ini mendapatkan grade C. Untuk kondisi joknya sudah dilapisi dengan seat cover dan ada beberapa noda kusam pada setir dan juga pada plafonnya. Kemudian di bagian mesinnya juga mobil ini mendapatkan grade C. Mesinnya itu terdapat rembesan oli, namun untuk kondisi transmisinya masih cukup bagus. Lalu untuk di bagian akinya juga sedikit soak ya teman-teman semua. Untuk mobil yang selanjutnya di lot yang ke-22 terdapat Suzuki SX4 tipe S-Cross tahun 2017. Sekarang harga lelangnya di Rp140 juta. STNK-nya dia mati di bulan April tahun 2020 dan mesinnya menggunakan mesin 1500 cc, transmisi manual K15B yang sama dengan Suzuki R3 yang paling baru. Odometernya pun baru jalan di 22.000 km, masih terbilang sangat rendah untuk mobil yang usianya sudah 3 tahun. Eksteriornya pun cukup bagus, tidak ada minusan seperti penyokan ataupun bekas tabrak. Dan di bagian interior mobil ini mendapatkan grade B. Untuk setirnya sudah dilapisi dengan kulit, ada audio steering switch, cruise control, dan sudah ada head unit monitor yang sudah support Bluetooth, USB, dan kamera mundur. Untuk mesin dan transmisinya mendapatkan grade B karena untuk odometernya sendiri masih terbilang rendah, baru jalan di 20.000 km, dan untuk mesin dan transmisinya masih sangat sehat. Untuk mobil yang selanjutnya di lot yang ke-23 terdapat Daihatsu Terios tipe TX tahun 2012 dijual dengan harga lelang Rp97.500.000. Untuk STNK mobil ini masih aktif sampai bulan September tahun 2020 dan odometernya di 16.000 km. Kebetulan unit ini menggunakan transmisi manual dan di bagian eksteriornya masih cukup oke. Meskipun di bagian cat di bagian depannya itu sedikit ada repaint ya, mungkin itu habis kena lecetan ataupun habis sedikit menabrak. Tapi nggak ada penyokan sih, cuman sedikit repaint saja, dan di bagian interiornya mendapatkan grade B. Interiornya masih cukup oke, head unitnya masih menggunakan head unit OEM yang sudah support USB dan juga AUX. Untuk mesin dan transmisinya mendapatkan grade C, sayang sekali untuk odometernya itu sedikit diragukan dan kondisi akinya mati. Untuk kondisi akinya bisa dicek sendiri oleh teman-teman semua. Dan di lot yang ke-24 terdapat Toyota Alphard 2400 cc tahun 2007. Ini merupakan Toyota Alphard generasi pertama dan sekarang harganya di Rp130 juta. Untuk STNK-nya dia mati di bulan Mei tahun 2020 dan odometernya sudah jalan di 143.000 km. Tentunya mobil ini menggunakan transmisi otomatis, di bagian eksteriornya masih cukup oke. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi tampilannya masih cukup oke, dan minusnya di lampu utamanya saja yang sudah mati, itu bohlamnya harus diganti. Di bagian interiornya mendapatkan grade C, karena usianya tidak muda, sedikit kusam saja pada setir dan juga pada plafon. Sisanya masih original, head unit masih berfungsi dengan baik, dan untuk mesin dan transmisinya mendapatkan grade C. Minusnya terdapat rembesan oli pada mesinnya. Selain itu untuk akinya sendiri mati, jadi harus diganti menggunakan aki yang baru. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat Toyota Agya tipe G tahun 2016 dijual dengan harga lelang Rp80 juta. Untuk plat nomornya itu plat nomor Bogor ganjil, dan untuk STNK-nya dia masih aktif sampai September 2020. Odometernya masih terbilang rendah, baru jalan di 48.000 km, dan mesin yang digunakan masih menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder transmisi manual. Untuk kondisi eksteriornya masih cukup oke, spoilernya pun masih cukup oke, sudah ada high mount stop lamp dan velg menggunakan velg alloy meskipun terbilang kecil menggunakan ring 13.
Di bagian interiornya masih cukup oke, hanya ada beberapa kusam pada plafon. Head unit masih standar, original yang sudah support USB dan juga AUX. Di bagian mesin dan transmisinya juga mendapatkan grade B. Mesin dan transmisinya masih sangat oke sekali karena odometernya pun masih terbilang rendah. Cuman minusnya menggunakan mesin 3 silinder tapi irit bahan bakar. Untuk mobil yang selanjutnya di lot yang ke-26 terdapat Honda Accord VTI transmisi otomatis tahun 2007. Untuk harganya sekarang di 55 juta rupiah saja, dan untuk STNK-nya dia mati di Agustus 2019. Odometernya sudah jalan di 86.000 km. Untuk transmisinya menggunakan transmisi otomatis, dan di bagian eksterior mobil ini masih cukup oke. Namun ada catatan khusus, kondisi sasis depan kanannya itu sedikit rusak ya, mungkin bekas menabrak juga. Dan di bagian interiornya mendapatkan grade C. Minusnya hanya bohlam lampu plafonnya saja yang mati dan juga plafon dan setirnya kusam. Namun untuk di bagian yang lainnya masih cukup oke. Lalu di bagian mesin nih, terdapat beberapa catatan khusus, diantaranya odometernya diragukan, terdapat rembesan oli, dan juga untuk indikator airbagnya hidup. Untuk mobil yang selanjutnya di lot yang ke-27 terdapat Toyota Vios tipe G 1500cc tahun 2015. Ini merupakan Vios generasi ketiga yang dijual dengan harga 112 juta rupiah, dan STNK-nya dia masih aktif sampai September 2020. Odometernya terbilang cukup rendah, baru jalan di 45.000 km, bahkan untuk kunci cadangannya pun masih ada. Total kuncinya masih ada 2. Kondisi eksteriornya masih cukup bagus, catnya masih mengkilap, gak ada penyokan bekas tabrak. Sudah menggunakan velg alloy ring 15 yang cukup oke. Lalu di bagian interiornya mendapatkan grade B. Di interiornya sudah menggunakan head unit monitor, kemudian untuk pengaturan AC-nya sudah digital, sudah ada audio steering switch, dan untuk setirnya sudah dilapisi oleh bahan kulit. Untuk mesin dan transmisinya masih cukup bagus dan mendapatkan grade B, cuman sayang sekali kondisi akinya mati. Jadi PR pertama teman-teman kalau misalkan meminang mobil ini harus ganti akinya dulu. Untuk mobil yang selanjutnya di lot yang ke-28, buat teman-teman yang mencari mobil pick up, di sini terdapat Mitsubishi Colt SS tahun 2018, masih muda, harganya di 62 juta rupiah. STNK mobil ini masih aktif sampai Januari 2021 dan odometernya masih sangat rendah sekali. Baru jalan di 26.000 km, kondisi eksteriornya masih sangat bagus dan mendapatkan grade B. Meskipun ini merupakan mobil pekerja, tapi untuk kondisi cat dan juga bodinya masih sangat oke sekali. Di bagian interiornya pun masih cukup bagus dan mendapatkan grade B. Interiornya masih bersih, masih oke, bahkan masih ada bagian jok yang masih dilapisi oleh plastik. Untuk kondisi mesin dan transmisi juga mendapatkan grade B ya, jadi sangat bagus. Untuk mobil yang selanjutnya terdapat Toyota Avanza tipe E tahun 2015, dijual dengan harga lelang 93 juta rupiah. STNK mobil ini sampai dengan Januari tahun 2021 dan odometernya baru jalan di 60.000 km. Masih terbilang rendah, dan ini untuk transmisinya menggunakan transmisi manual. Di bagian eksteriornya mendapatkan grade C, minusnya list plang kiri bawahnya terdapat penyokan, tapi sudah ditambahkan aksesoris seperti spoiler dan high mount stop lamp. Kemudian untuk di handle pintu sudah dilapisi chrome. Untuk di bagian interior masih sangat bagus, mendapatkan grade B. Minusnya cuma head unitnya saja yang tidak ada, kemudian untuk speaker tidak ada. Jadi untuk entertain system menjadi PR teman-teman untuk meminang mobil ini. Untuk mesin dan transmisi mendapatkan grade B, mesin dan transmisinya masih sangat sehat, dan odometernya masih terbilang rendah untuk seekor Avanza yang berusia 5 tahun. Untuk mobil yang selanjutnya terdapat Hyundai Grand i10 tahun 2014, harganya sangat menarik nih, di 31 juta rupiah saja. Untuk STNK-nya sayang sekali dia mati di Maret tahun 2019 dan odometernya di 68.000 km. Bahkan untuk mobil ini kunci cadangannya pun masih ada ya, jadi total kuncinya ada 2. Di bagian eksteriornya mobil ini mendapatkan grade C, minusnya list plang kiri bawahnya juga ada penyokan, bumper belakangnya sedikit renggang, dan juga untuk spion elektriknya ada goresan. Untuk di bagian interiornya mobil ini masih cukup bagus, head unit sudah menggunakan head unit monitor dan masih cukup bersih ya. Untuk tambahannya sudah ada seat cover pada jok di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Untuk mesin dan transmisinya masih sangat sehat, mesin dan transmisinya mendapatkan grade B. Saya tidak ada minus dan mobil ini bisa dipakai teman-teman untuk perjalanan jauh.